Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita mulaikan renungan ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu sepanjang malam kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Terlebih Tuhan, pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengadakan renungan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan ini, yaitu kami akan pakai untuk menjalani kehidupan kami, tanggung jawab kami, profesi kami yang berbeda-beda satu dengan yang lain di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita yang berseri ini ya. Hari ini kita sudah sampai pada tujuan Tuhan memanggil kita, bagian yang ke-6. Nah, untuk itu mari kita akan baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, mari saya akan bacakan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, Efesus 2 ayat yang ke-10 ini Tuhan mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus melalui Rasul Paulus bahwa anak-anak Tuhan yang ada di sana ketika mereka menjadi percaya kepada Yesus, yang tadinya mereka belum percaya kepada Yesus ya, oleh karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ya. Paulus menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berbeda, masih manusia yang sama, tetapi karakteristik yang berbeda dibanding sebelum mereka terima Tuhan ya. Di ayat ini dikatakan ya, karena kita ini adalah buatan Allah ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bukan berbicara tentang kelahiran kita ya. Kelahiran kita adalah secara jasmani. Di sini Paulus berbicara perihal yang rohani. Ini mau menjelaskan bahwa sebelum manusia, sebelum kita dipanggil Tuhan ya, kita adalah orang-orang yang adalah kelahiran secara jasmani yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru ya. Ciptaan yang baru ini terjadi ketika kita percaya ya. Di sana terjadi kelahiran kembali atau ciptaan baru. Paulus berkata kepada anak-anak Tuhan yang ada di Korintus apa? 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata ya. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah saudaraku, jadi kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Allah melalui kelahiran baru ya. Yesus dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita ya, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru ya. Ada lagu yang berkata, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam ya keselamatannya, tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Nah, apa tujuan Tuhan memanggil kita pada bagian yang ke-6 adalah ya, ayat ini berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, nah perhatikan, ini berarti tujuan Tuhan memanggil kita bagian yang ke-6 adalah untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita telah dipersiapkan sebelum kita bertobat. Kita telah disiapkan untuk melakukan perbuatan baik ketika kita menerima kelahiran baru. Ya. Jadi sebelum kita bertobat, ya, di alam kekekalan sana Allah dalam master plan-nya, ya, dalam master plan-nya Allah, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih itu dipersiapkan Allah. Salah satu diantaranya adalah bagian yang ke-6 ini. Tuhan telah mempersiapkan untuk supaya kita berbuat baik, ya. Ingat, setelah kita terima Yesus, dilahirkan kembali, kita dipersiapkan Allah untuk berbuat baik, ya. Apa tujuannya untuk kita berbuat baik? Supaya orang bisa mengenal siapa Tuhan yang sudah mengubah kita dan siapa kita di dalam Tuhan setelah kita dilahirkan kembali, ya. Jadi kita sebenarnya telah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik jauh sebelum kita bertobat, sebelum kenal Tuhan. Nah, perbuatan baik apakah yang harus kita lakukan? Nah, mari kita akan buka di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Matius 25. Matius 25 ayat 34 sampai 36, ya. Matius 24 ayat 35 sampai 34 sampai 36. Di sini judulnya atau perikopnya adalah perihal penghakiman terakhir, ya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Ayat 36. "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Perhatikan ada beberapa hal di situ, ya. Pertama, ya, Tuhan menginginkan kita, ya, dipanggil Tuhan, ya. Kita pada waktu dipanggil Tuhan, tujuan Tuhan memanggil kita. Pada bagian yang ke-6 ini, Tuhan ternyata telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat siapa Tuhan yang telah mengubah kita dan siapa kita di dalam Tuhan setelah kita diubahkan. Ternyata harus melakukan perbuatan baik. Saya ulangi lagi, ya. Ya, orang yang telah diciptakan baru di dalam Tuhan, tujuan yang ke-6 adalah mereka harus, ini perbuatan-perbuatan baik. Mereka harus memberi makan dan minum kepada orang yang tidak punya. Memberikan tumpangan, ya, kemudian memberikan pakaian masih layak pakai. Apalagi kalau ada berkat lebih, saudara bisa bukan cuma pakaian layak pakai, pakaian yang baru, ya. Kemudian mereka bisa melawat orang-orang yang sakit, pelayanan-pelayanan ke penjara. Kemudian mereka mengunjungi orang-orang yang di dalam penjara. Tadi orang-orang yang sakit dimanapun itu, termasuk pelayanan orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit. Saudaraku, betapa ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang seringkali tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Jadi jangan anggap remeh. Tadinya kita tidak memiliki empati, tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Sekarang setelah kita dipanggil Tuhan, ya, kita harus memiliki empati, kepedulian kepada orang lain. Dengan kata lain, ya, nanti saudara baca saja Lukas 4 ayat 18 dan 19. Di sana misi utama Yesus adalah dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya cuma masalah dosa, tetapi masalah kepedulian. Betapa Allah menyatakan kasihnya kepada siapa? Kepada kaum marginal, ya. Kepada kaum marginal, orang-orang yang tidak punya, tidak mampu. Seringkali kita mengabaikan hal-hal ini, padahal ini yang paling utama. Berbahagialah orang yang memiliki empati, kepedulian, dan mampu memberi kepada orang-orang marginal yang tidak mampu.
Saudaraku, mungkin terabaikan dari gembala saudara, mungkin terabaikan dari perusahaan saudara, di tempat mana bekerja. Tapi apapun yang saudara lakukan terhadap orang yang paling miskin sekalipun, yang tidak pernah terjangkau oleh orang-orang yang berada, ini menjadi catatan penting bagi Tuhan. Kita ternyata orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima kerajaan Allah yang kekal. Puji Tuhan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama. Sebab kasih itu, ya, mengasihi Tuhan sebab yang paling utama, kemudian mengasihi sesama. Puji Tuhan. Inilah bagian yang keenam, tujuan Tuhan memanggil kita. Puji Tuhan, pagi hari ini sampai di sini renungan kita. Kita akan teruskan, kita akan lanjutkan pada besok hari, pada bagian yang terakhir atau bagian yang ketujuh. Mengakhiri renungan ini kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan Tuhan yang keenam buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memiliki kepedulian, empati, mau memberi kepada kaum marginal. Ini terabaikan dari banyak orang, tapi tidak bagi Tuhan. Sebab kita ahli-ahli waris kerajaan Allah yang dipersiapkan oleh Tuhan sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Lakukan ini oleh pertolongan Roh Kudus. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kami boleh menerima renungan yang indah. Bapa, kami mengucap syukur. Seringkali kami mengabaikan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama kepada kaum marginal yang terabaikan dari banyak orang. Ternyata itu adalah hal yang sangat penting di hadapan Tuhan yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini dari hari datang kepada hari, khususnya sepanjang hari ini di berbagai aktivitas kami yang berbeda, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi hari lagi. Shalom.